Halo Sobat Invest, jumpa lagi di podcast DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita berjumpa langsung di rumah Teh Tiwe Bawang Dayak, punyanya Bang Khalif Sardi. Ini luar biasa sekali karena berada di kampung banget. Jadi tepatnya di Kelurahan Jahap, Kecamatan Tegarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Tegarong. Kali ini kita berada di rumah Teh Tiwe Bawang Dayak di Kelurahan Jahap, Kecamatan Tegarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Langsung saja kita sapa Bang atau Mas ini, Bang Khalif Sardi. Kita panggil akrabnya Bang Khalif. Oke, selamat pagi Bang. Selamat pagi dan selamat datang di rumah Teh Tiwe. Luar biasa ini, pengusaha sukses Amin, langsung dari amin. kampung tapi rezekinya kota. Amin. Amin. Sehat Bang Khalif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bagus sehat? Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali, ini pemandangannya sejuk sekali Bang, dari hiruk pikuk kota tapi tetap dalam suasana yang sejuk dan juga bersahaja. Ini kayaknya di sini banyak potensi uangnya di sini Bang ya. Amin. Saya kalau diomongin hal-hal yang bagus tuh saya aminin. Amin, entah kan? benar atau enggak, yang penting amin dulu. Mas. Luar biasa. Oke. Bang Khalif, ini kurang lebih kami tadi menempuh dari Tenggarong tuh lebih kurang 15 sampai 20 menit. Ya. Kalau tidak salah 15 menit tadi lebih tepatnya. Ini daerah yang tidak terlalu pelosok juga enggak, cukup terkenal di Kelurahan Jahap sebagai kampung Dayak ya Bang ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah beliau ini adalah salah satu tokoh muda yang bisa mengambil potensi lokal, yaitu bawang Dayak kemudian diolah menjadi Teh Tiwe yang kemudian dipasarkan ke seluruh gerai-gerai yang ada di Kalimantan sampai dengan Sulawesi. Boleh diceritakan Bang, awal mula Teh Tiwe Bawang Dayak ini berdiri kemudian sampai dikenal luas ini ke beberapa daerah ini Bang? Jadi Tiwai Teh Bawang Dayak itu Mas Iya. Bagus adalah inovasi pangan bawang Dayak yang berbasis kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan. Oke. Jadi kami berdiri sejak tahun 2017. Jadi niatnya memang saya dan istri itu balik ke kampung Mas. Jadi tau nggak yang kayak sarjana pengen balik ke kampung gitu loh Mas. Iya. Dan kita tuh pengen kasih kontribusi ke masyarakat kita, khususnya di sekitar Kelurahan Jahap, lewat sesuatu yang bermanfaat, bernilai ekonomi, terus baik juga untuk lingkungan. Kemudian ayah saya ini adalah pembelian Mas Bagus. Pembelian itu artinya orang yang bisa mengobati orang lain melalui ritual belian. Ya. Ritual pengobatan tradisional atau pengobatan holistik yang ada di suku Dayak Benua. Nah, pembelian ini yang mengenal mana saja tumbuhan endemik khas Kalimantan Timur yang bisa dijadikan makanan dengan manfaat obat. Salah satunya si bawang Dayak ini. Jadi berbasiskan dengan pengetahuan ayah saya yang seorang pembelian ini tadi, saya buatlah si Tiwai Teh Bawang Dayak ini Mas. Jadi Tiwai itu sudah memiliki merek, sertifikasi merek, sudah dipatenkan di HKI. Jadi Tiwai Sudah punya dong ya? benar. Jadi Tiwai itu adalah singkatan dari terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Terbaik, enak, dan warisan alam Indonesia. Terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Dan memang rimanya diambil dari rima bahasa Dayak. Di dalam bahasa Dayak, orang Dayak itu tidak menyebut bawang Dayak itu sebagai bawang Dayak ya. Karena kan kita orang Dayak ya, kita nggak mungkin sebut oh ini bawang Dayak. Tapi kita nyebutnya bawang Tiwai. Bawang Tiwe. Kemudian melalui proses kreatif saya twist sedikit, Tiwai menjadi T-E-A-W-A-I. Oke, siap. Artinya branding itu juga perlu ya Bang ya, untuk membranding tulisan dan juga sejarahnya. Teh enak asli bawang Dayak Indonesia. Ya. Oke. Kembali lagi. Enggak apa Mas, masnya lucu Mas Bagus. Jangan dipotong Mas ya. Teh enak, Terbaik, teh enak terbaik. terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Panjang juga Bang. Nggak bisa juga Bang. Nih Mas, ini kan ada nih. Siap. Nih. Terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Oke, jadi setiap hurufnya itu bermakna. Betul, tepat sekali Mas. Siap. Oke Bang, bisa diceritakan kurang lebih berjalan berapa tahun kemudian sampai dengan panen dan juga diolah itu Bang? Oke. Jadi kalau apa ya, masa panennya Tiwai itu dibagi 3. Iya. Usia 1 sampai 2 bulan itu dia tinggi kandungan air. Terus usia 2 bulan ke atas sampai ke 6 bulan itu posisi yang pas. Kadar fitokimianya pas, tinggi, seratnya pas.
Tapi kalau sudah di atas 6 bulan atau 7 bulan ke atas, seratnya saja yang tinggi. Nah, kita panennya itu Mas di usia 5 sampai 6 bulan. 5 sampai dengan 6 bulan. Iya. Oke, Bang. Kalau seandainya terlalu muda, kadar airnya tinggi, terlalu tua, seratnya yang tinggi. Oke. Kemudian untuk sebaran petani bawang dayak sendiri di daerah sini tuh seperti apa, Bang? Di kampung ini saja atau menyebar di berbagai kelurahan kecamatan di Tenggarong? Oke, jadi karena kita itu berbasis pertanian berkelanjutan, kan pilarnya itu ada 3. Salah satunya adalah nilai sosial. Jadi konsepnya itu adalah pembinaan, Mas. Jadi kita datang kepada petani, kemudian kita berikan bibit, kemudian kita berikan pengetahuan bagaimana cara menanam sesuai dengan literasi yang kita dapat. Nanti mereka antar ke kita sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Jadi pertanian ini tersebar, Mas, di 2 kabupaten, yaitu Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Dan dia itu ada di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Muarakaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, maupun di Kecamatan Tenggarong sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau untuk pemasarannya, Bang, kami dengar kan ada sampai Sulawesi sampai dengan Papua. Ini awal mulanya seperti apa, Bang? Sampai dengan Sulawesi dan Papua, alasannya apa, Bang? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin bisnis, mau bikin produk, yang kita petakan itu adalah konsumennya dulu. Iya. Bukan bikin produknya dulu, baru dicari konsumennya. Tapi khusus di TY, karena dulu kita tidak paham ya how to design produk, jadi kita bikin produknya dulu. Yeah. Tapi akhirnya seiring waktu kita berjalan, belajar dari kesalahan, akhirnya kita punya pangsa pasar itu yang lebih besar di luar Kalimantan. Jadi Indonesia kawasan timur. Yeah. Itu hampir 80% penjualan kita ke Indonesia kawasan timur, Sulawesi ke atas, Mas. Mau itu di Palopo, Makassar, terus ke Sulawesi Utara sampai ke Papua. Karena produk ini lebih disukai di sana. 20%-nya baru di Kalimantan Timur. Mau itu Samarinda, Tenggarong, wajar. Kenapa? Karena tiwa itu kan tumbuhan endemik, Mas, bagus. Jadi dia bisa tumbuh maksimal di tanah Kalimantan dengan jenis tanah sedimen. Jadi ibarat kata tuh dilempar saja di tanah Kalimantan, itu barang bisa tumbuh. Bawang tiwai atau bawang dayak bisa tumbuh. Jadi wajar kalau penjualannya kecil di sini, 20%. Nah, beda kalau seandainya kita ke Pulau Sulawesi. Di sana kan strukturnya tanahnya berbeda dengan tanah kita gitu. Mas, bagus. Jadi makanya konsumen atau segmen konsumen kita arahkan keluar pulau. Oke. Selain pemasaran di luar pulau, di Sulawesi dan Kalimantan ini sudah dijelaskan alasannya. Bagaimana sih, Bang, sistem distribusinya yang selama ini telah berjalan sampai dengan Sulawesi dan Papua itu, Bang? Dan ada nggak, Bang, untuk di regional Kalimantan ini di mana saja, Bang, kira-kira kalau misalkan masyarakat umum mendapatkan teh tiwa ini? Oke. Jadi kalau tiwa itu dia adalah produsen, Mas. Ya. Jadi di sini hanya memproduksi saja, tidak melakukan penjualan langsung atau retail. Jadi konsumen tidak bisa langsung mengakses ke rumah produksi. Yang bisa mereka akses adalah di toko atau mitra atau agen atau reseller, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Biasanya kalau kita cari di Facebook itu lebih gampang ya. Kita cari saja tiwai atau teh bawang dayak. Nanti itu muncul tuh akun-akun yang berjualan. Karena yang biasanya berjualan ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga, Mas. Begitu. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Misalnya di Sulawesi itu totalnya ada sekitar 300-an reseller yang bekerja sama. Entah itu Mas buka TikTok nanti atau buka Instagram, pasti ketemu tuh reseller. Itu yang secara online, Mas, ya. Mas bisa dapatkan. Kemudian kalau yang offline, di mana saja Mas bisa ke Sulawesi nih. Mas misalnya nih posisinya di Sulawesi, Mas bisa temuin di apotek. Mas naik kemana saja apotek itu ada. Kemudian di toko oleh-oleh juga bisa dapat, Mas. Kalau di Samarinda itu ada di beberapa tempat, Mas. Toko oleh-oleh, galeri UMKM, terus toko oleh-oleh. Saya nggak boleh sebut brand toko oleh-oleh ya. Intinya toko oleh-oleh lah, Mas. Iya. Seperti itu. Toko oleh di kawasan Samarinda ada beberapa lah istilahnya, Pak. Nah, agen dan reseller juga ada. Sama, Mas. Misalnya Mas bagus nih nggak mau ke toko oleh-oleh di Samarinda. Mas hubungi customer service, nanti bakal ada yang nganter, Mas. Siap. Tapi bukan berarti yang dari Tenggarong ngantarin ke Samarinda, enggak. Di Samarinda kan sudah ada agenda reseller, nanti mereka yang layani. Bang, bisa dijelaskan lebih detail, ini ada beberapa spek dan kualifikasi yaitu untuk teh tiwa ini yang mana saja, Bang, harganya? Dan barangnya itu seperti apa, Bang, untuk teh tiwa ini? Mas, ini adalah prototipe produk, contoh cetakan kemasan pertama. Dan sejarah perjalanannya tiwai dari 2017. Jadi saat ini bukan
bukan yang apa yang ini yang sedang dijual. Kalau Mas lihat kan ini kemasannya sudah lama semua. Ini adalah cetakan pertama. Ini mungkin minta tolong apa ya, ambilin yang kemasan yang baru. Terbaru. Jadi kalau Mas Bagus lihat, pertama kali dulu tahun 2017 kami itu belum punya kemasan yang seperti ini yang proper. Ini baru benar-benar kemasan UMKM, Mas. Pertama banget dulu. Jadi tahun 2017 itu saya nyoba bikin 3 produk. Ukuran paling mahal, ukuran medium, dan ukuran paling kecil. Harganya juga yang murah, sedang, dan paling mahal. Saya lemparlah 3 produk. Ternyata 2017 itu produk yang paling laku justru produk yang paling mahal. Di kisaran 25.000. Yang kecil seperti ini tidak laku. Seperti itu. Jadi akhirnya produksi ini dihentikan. Jadi kita fokus hanya produk yang benar-benar laku. Gitu. Yang harganya dulu itu 25.000 yang paling mahal. Kalau sekarang kan 2025 harganya jadi 35.000. Ini untuk yang ini tadi yang 35.000 ya Bang ya? Yang paling satu boxnya? Iya. Mas bagus. Ya. Ini sih Mas Bagus ya. Nah Mas. Oke Mas. Ini produk yang dijual dengan harga 35.000. Isi berapa Bang? Ini isi 18 kantong celup. Jadi ini yang buat konsumen apa ya, low medium dengan harga 35.000 yang tersebar di retail modern, di toko-toko, di agen dan reseller. Ini yang tersebar dengan harga 35.000. Terus di seluruh Indonesia ini juga yang tersedia. Ini terbuat dari umbi bawang dayak. Jadi konsepnya CTY itu zero waste Mas. Jadi nggak ada yang dibuang. Akarnya dimanfaatkan, terus umbinya dimanfaatkan, daunnya juga dimanfaatkan. Nah kalau apa TYT bawang dayak ini umbinya saja yang dimanfaatkan Mas, jadi teh bawang merah. Nah kalau daunnya dia jadi green tea Mas. Green tea ini sama harganya 35.000 juga. Gitu. Ada yang green tea, ada yang dari umbinya ini ya Mas? Dan ada juga yang dari akarnya. Dari akarnya. Yang dari akarnya itu yang premium Mas. Itu dia jadi teh putih. Dan semuanya tiga-tiganya itu berdasarkan hasil uji lab Mas. Kayak gitu. Jadi misalnya di daunnya 60% antioksidannya lebih tinggi dibandingkan umbinya. Contohnya seperti itu. Terus yang untuk segmen premium itu Mas, yang di dalamnya itu sudah ada teh putihnya, sudah ada teh merahnya, sudah ada teh hijaunya. Terus di dalamnya juga ada buku pengetahuan tradisional tentang budaya belian, itu kita jual di harga 3,2 juta. 3,2 juta Bang? Iya, 3,2 juta. Seperti apa Bang kira-kira untuk tampilannya yang 3,2 juta itu Bang? Oke. Barangkali ini banyak netizen-netizen yang high class juga yang ingin nanti langsung memborong nanti. Ya, terima kasih. Ini Mas main sulap ya, langsung bahannya ada ya. Ini yang satu paket 3,2 juta ini ya Pak ya? Benar, ini yang satu paket 3,2 juta Mas Bagus. Jadi di dalamnya sudah ada akar. Ini yang akar ini yang jadi teh putih Mas Bagus ya kan Mas ya. Oke. Terus sudah ini ada, akarnya tadi yang khasiatnya paling premium ini ya Bang ya? Benar. Terus sudah ada teh merahnya Mas Bagus. Ini kalau dimakan dia rasanya kayak emping Mas Bagus. Oh, bisa dimakan mentah itu Bang? Iya, jadi kalau sebagian orang tuh dia sayang gitu dia langsung makan, nggak apa Mas, dia rasanya kayak emping. Gitu. Terus di dalamnya ini Mas sudah ada buku pengetahuan tradisional tentang budaya belian. Baik. Gitu. Oke. Belian, Sang Pembelian Khalif Sardi. Oh ini disusun langsung? Ya. Ownernya langsung pemiliknya ini? Jadi 2019 itu saya memang sudah menulis buku terus yang berkaitan dengan budaya belian atas keinginan bapak saya atau ayah saya tadi. Cuma belum dibukukan. Nah melalui produk ini pembeli atau konsumen itu bisa mengetahui bagaimana prosesi belian yang ada di suku Dayak Benua melalui buku pengetahuan tradisional. Asan itu nama ayah saya Mas. Oh siap. Gitu. Asan Sang Pembelian ini artinya sang pemberi kesehatan ya Bang ya? Pembelian itu profesi seorang yang bisa mengobati orang lain. Oh baik. Luar biasa. Ini ada resep-resep khusus Dayaknya ya Bang ya? Benar. Luar biasa. Ini nggak boleh dibocorkan berarti nih Pak?
Boleh. Asalkan ada harganya. Baik, siap. Luar biasa nih Bang. Akarnya, sempekok dan lain sebagainya. Lengkap sekali Mas. Baik, siap. Oke Bang. Kemudian kalau yang warna ini Bang, sebelahnya kuning ini. Nah, ini udah selesai ya. Oh ya. Kita taruh sini ya. Ya, boleh. Oh, berat juga Bang. Ya. Sampai ke yang kayak mana nih nahan? Ini Bang, saya pegangnya aja. Enggak bisa disamberin. Enggak bisa. Enggak nyangkut. Enggak bisa Bang. Saya pegangin gini aja. Oke, bagus. Ini nih, tadi kan saya sebutin ada 3. Ini salah satunya si teh hijau. Jadi teh hijau ini terbuat dari daun bawang dayak. Ini yang tinggi antioksidannya. Jadi kayak buat flu, terus antioksidan ini yang bagus. Gitu. Ini yang dari daunnya, akar. Kalau yang tengah ini buat umbi. Jadi biasanya buat penderita kanker, tumor. Ini yang biasanya mereka konsumsi. Gitu. Dan semua ini berdasarkan hasil uji lab. Jadi kalau Mas Bagus beli produk ini nanti tinggal scan, ada barcode-nya. Iya. Scan, udah dapat informasinya. Jadi itu Mas Bagus. Ini cukup diseduh pakai air panas, baru kemudian diminum ya Bang ya. Aturannya nanti ada di buku semuanya. Minum Mas, jangan dibuang. Sayang ya Mas kalau dibuang. Iya. Ya. Betul. TY itu Mas Bagus, kita punya program terbaru namanya Green TY Adoption. Green TY Adoption. Ya, jadi kita memberi kesempatan kepada pecinta herbal, terus konsumen yang suka dengan produk kebudayaan atau perusahaan swasta atau global yang ingin menerapkan CSR. Caranya mereka mengadopsi kebun bawang dayak. Jadi lahan dengan luasan 900 meter persegi diadopsi oleh pihak luar. Mereka memberi dana untuk mengelola satu petak namanya Green TY Adoption. Contoh misalnya Mas Bagus, nanti GTA 1 Bagus, contohnya seperti ini. Itu adalah konsepnya bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada petani lokal Mas. Baik Bang. Yang nanti basisnya adalah ESG. Kalau tanya ESG itu apa, saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa ada berkaitan dengan lingkungan, enviro, sosial, dan governance, pengelolaan yang terbuka atau transparan. Jadi teman-teman adopter itu bisa mendapatkan laporan setiap triwulan bagaimana perkembangan kebun bawang dayak yang diadopsi sebagai bentuk CSR-nya mereka. Jadi kan kadang perusahaan tuh bingung tuh mau bikin program CSR apa, cara mengukurnya seperti apa, dampaknya yang dicapai seperti apa. Nah, dengan Green TY Adoption mereka sudah tidak perlu bingung lagi karena bakal dapat impact yang betul-betul terukur dan nyata, yang dampaknya itu bukan hanya buat petaninya langsung, tapi buat tanah juga Mas. Terus buat keberlanjutan tumbuhan endemik. Kan bawang dayak ini tumbuhan endemik Mas. Kalau tidak dilestarikan lama-lama dia akan punah. Artinya bagi yang mau berkolaborasi bisa mengadopsi pakai sistem kayak GTA tadi ya Mbak ya, Green TY Adoption dengan kolaborasi bersama Teh TY Bawang Dayak. Betul. Ya, itu nanti menghubunginya langsung ke kantor atau hotline di media sosial. Betul. Bisa. Jadi kan kalau nyari TY itu gampang banget Mas. Mau cari di Google, cari aja TY Teh Bawang Dayak. Nanti di situ tuh pasti ada line telepon atau kontak yang bisa dihubungi. Langsung saja dihubungi. Oke. Terus tanya aja langsung terkait dengan mau itu produk, layanan GTA atau Green TY Adoption. Adminnya ramah kok Mas. Luar biasa. Oke Bang, izin ada yang mau disampaikan hal lainnya lagi barangkali. Nah, gitu. Oke. Terus selain itu juga Mas Bagus, produk yang kami sampaikan tadi itu ada yang dijual secara bebas di retail modern yang bisa diakses oleh konsumen di mana saja di seluruh Indonesia. Tapi ada juga produk yang kita desain spesifik, eksklusif hanya untuk satu badan usaha. Contohnya itu kita memproduksi ini Mas. Ini adalah kemasan khusus yang tidak dijual bebas. Begitu. Yang hanya dijadikan souvenir atau cindera mata di salah satu perusahaan. Contoh nih BPMPTSP, dia pengen punya souvenir atau cindera mata buat tamunya mereka. Nanti kami yang produksi Mas, TY yang produksi. Begitu. Jadi kemasan khusus yang hanya ada di kantornya DPMPTSP saja. Gitu. Sebenarnya kode-kode sih. Iya. Beliau Bang. Biar DPMPTSP itu
ngambil souvenirnya sama tiba gitu. Nanti bisa ditambahkan logonya DPMP TSP. Iya. Nah, ini kan contohnya ini kayak MHU nih. Jadi MHU ini sudah hampir sekitar 3 tahunan. MHU ini produk perusahaan juga. Jadi MHU ini perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi souvenir resminya mereka itu adalah kemasan yang seperti ini, yang tidak dijual bebas. Begitu. Begitupun misalnya kayak kemarin tuh paket THR. Iya. Paket THR yang setiap lebaran tuh teman-teman pekerja pasti dapat. Itu isinya produk lokal yang disediakan oleh DTY. Iya. Benar Mas, itu kan Bisa nih kita bunyi. benar. Misalnya nih ada berapa ribu karyawan di DPMP TSP, isinya tuh produk lokal gitu. Jadi kan enak. Saya Iya. pikirnya nanti banyak Mas. Iya betul. Amin. Luar biasa. Nanti kita tinggal ke sini jemput ya. Begitu Mas Bagus. Siap. Ini menarik sih Bang. Siapa tahu nanti ditindaklanjuti, dianggarkan di kantor untuk kalau ada tamu-tamu kan biasanya banyak sih dari tamu-tamu pengusaha atau dari luar Kalimantan Timur yang hadir nanti bisa. Souvenirnya. Benar. Kalau saya rekomendasi yang souvenir yang 3,2 juta tadi. Siap ketua. Tinggal perintah Bu Ani aja ini. Tapi sayangnya karena ada efisiensi. Efisien. Kita terlindungi kalimat itu. Siap. Nanti insya Allah kemudian hari Bang siapa tahu bisa berkolaborasi untuk seminar kit lah untuk apa namanya souvenir. Jika dimungkinkan efisiensi kembali Normal lagi bagus sih Bang. Sebenarnya tuh kalau menurut saya tuh produk UMKM yang baik, menurut saya itu harusnya menampilkan nilai-nilai kearifan lokal, Betul. budaya lokal, supaya orang di luar Kalimantan tuh lebih kenal. Betul. Kemudian produk itu juga membawa dampak atau impact kepada lingkungan sosial. Betul. Mau itu pemberdayaan perempuan, terus petani lokal, harusnya seperti itu. Kalau enggak kan kita bakalan kalah. Iya. Kita kan harus menjadi kaltim yang berdaya. Betul. Gitu. Kaltim yang berdaya seperti itu. Terus apalagi produknya itu harus ramah lingkungan. Assalamualaikum. Kalau di Tiwai itu petaninya Ya. menanam bawang dayak itu secara tradisional. Jadi Mas Bagus tidak ada menggunakan pupuk kimia Enggak ada. maupun pestisida kimia. Jadi menurut saya itu adalah kekuatan atau karakter yang seharusnya dimiliki semua UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Karena karakter ini yang tidak dimiliki oleh produk yang ada di luar. Siap. Siapa tahu nanti kalau ada pameran-pameran lain yang bisa berkolaborasi nanti diisi tenan-tenan dari produk-produk asli Kalimantan Timur. Saya kira tadi produk Tiwai tadi Mas. Iya, Tiwai. Oh Tiwai. Malah tadi pancingannya emang ke situ Mas Bagus. Iya. Kalau di pasir kan ada Pak Arbani Betul. yang gula merah. Betul. Nah, Teman saya itu Mas. Itu makanya. Sepertinya kan beliau lumayan berprestasi di pasir sana. Iya. Kita insya Allah kan menjadwalkan. Bukan lumayan berprestasi Mas, prestasinya memang bagus. Betul. Kalau lumayan tuh kayak masih ragu apa Arbani. Ya. Karena ada 18 UMKM Bang. Oh iya, oke. 18 UMKM di pasir itu yang belum kita podcast ya. Oke. Sudah Pak Arbani itu kemarin dapat rekomendasi dari Kideko kan bahwa itu termasuk mitra binaannya Kideko yang cukup punya prestasi. Bukan cukup sih, sangat berprestasi. Nah, sangat berprestasi. Jadi saya sama Pak Arbani itu gabung di salah satu komunitas. Jadi kami berdua dengan dua teman yang lain adalah pendiri dari asosiasi UMKM namanya Adipati Nusantara. Sudah berdiri Bang? Sudah. Nanti pameran perdana kita tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli di Festival UMKM. Oh, di mana tuh Bang? Di Samarinda. Berarti 1 minggu lagi nih? Yes. Hari Minggu besok? Yes. Insya Allah kita datang. Mohon diundang Bang. Kan penyelenggara. Pemprov ya? Dari dinas? Event-eventnya Pemprov kan? Eventnya Pemprov. Berarti dari dinas pariwisata. Kalau festival UMKM saya nggak tahu dari mana. Cuma yang pasti Pemprov. Oh di Sprindako. Oh, Ya. di Sprindako. Totalnya kemarin tuh ada 60 stand. Nah, Adipati Nusantara itu dapat stand sendiri yang isinya itu produk-produk unggulan dari 10 kabupaten kota. Nah, kita bisa itu berburu produk UMKM-nya di situ untuk Jadi yang di materi podcast. yang di Adipati Nusantara itu Mas Bagus sudah produk-produk yang sudah melalui proses kurasi yang memenuhi 3 hal, mulai dari quality, quantity, Iya. terus kontinuitasnya juga. Oke Bang. Nanti izin berkenan bisa di-share. Sip, amat. Kita belum ada undangan dari Disperintek. Tapi intinya kan produk ini untuk kesehatan. Iya. Iya. Untuk ini untuk kesehatan. Kesehatan badan dan kesehatan kantong juga Bu. Iya luar biasa. Kantongnya Bang Alif.
Baik Sobat Podcast, kita nggak terasa seperti ngobrol-ngobrol biasa ya Bang ya. Karena luar biasa, beliau ini merupakan salah satu presenter terkemuka di Kalimantan Raya. Ya, kayak bahasanya kita nggak ngomongin itu deh, ngomongin tim. Sekaligus pengusaha teh bawang Dayak, Teh Tiwe ini luar biasa. Semoga dapat menginspirasi dan ada kalimat penutup hal lain yang menjadi harapan untuk kepada teman-teman pemuda-pemudi Bang yang ada di Kalimantan Timur ini dari Bang Khalif Sadi sekaligus closing statement. Apa ya? Saya cuma pengen pesan, jangan lupa lestarikan budaya, terus rubah mindset menjadi mindset yang lebih maju. 3 hal yang membentuk mindset kita: buku yang kita baca, teman diskusi kita, dan apa yang kita tonton. Jangan lupa tetap jadi pengusaha, jangan mau jadi pekerja. Wih, luar biasa. Jangan mau tetap jadi pengusaha, jangan mau jadi pekerja. Ini curhat kayaknya nih Bang ya. Jangan marah ya Mas Bagas. Jangan marah, betul Bang. Sesuatu itu harus belajar terus Bang. Siap. Ya, kalau saya perlu belajar sama Bang Khalif ini biar luar biasa seperti ini. Kayaknya bohong deh Mas Bagas. Soalnya nanti selesai podcast saya yang dibayar. Baiklah Sobat Invest, sampai di perjumpaan penghujung acara di podcast DPMPTSP Kaltim, episode khusus di rumah produksi teh bawang Dayak Teh Tiwe di Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Luar biasa sekali. Sampai jumpa di perjumpaan podcast DPMPTSP Kaltim berikutnya. Sampai jumpa di podcast DPMPTSP Kaltim episode berikutnya. Salam investasi.